Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Husaini SPDSD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Maniang. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru SD Negeri Maniang dan SD Negeri 1 Sungai Masir yang kami hormati, kami banggakan, dan kami sayang. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan aksi nyata dari salah satu dari kegiatan aksi nyata saya sebagai guru penggerak, yaitu menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya salawat dan salam teratur pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan para penuntut ilmu hingga akhir zaman. Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan satu modul dari beberapa modul guru penggerak, yaitu berkaitan dengan budaya positif. Di sini saya sifatnya berbagi dari apa yang sudah saya dapatkan, yang coba saya terapkan, mencoba untuk dilakukan dan dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk nanti coba untuk juga dipraktekkan dan dilakukan, sehingga sekolah kita terbina, terbentuk budaya-budaya positif dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu daripada proses pembelajaran. Baik, nanti mohon izin kalau ulun berdiri, kadang duduk, kadang berdiri, kadang duduk.
Capek berdiri, duduk, capek duduk, berdiri. Saat diperlukan berdiri, berdiri, saat diperlukan duduk, duduk. Kemudian nanti juga mohon silakan nanti kalau ulun meminta, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan kita. Mohon perlu aktifnya, mohon kerjasamanya. Dan kegiatan kita insya Allah berlangsung selama 1 jam. Kurang lebih Bapak Ibu, kurang lebih 1 jam. Insya Allah. Dan dari materi yang beberapa sekitar 2 minggu kami dapatkan ini, kemudian kami sampaikan dalam kurang lebih 1 jam, sehingga nanti jelas hanya pada beberapa bagian-bagian saja yang bisa kami sampaikan secara rinci pada hari ini. Tetapi untuk seterusnya kita akan senantiasa untuk komunikasi, koordinasi dan kolaborasi terkait dengan budaya positif supaya bisa diterapkan di kelas dan sekolah kita. Harus disambung Bapak Ibu pakai kacamata. Perkenalan, saya yakin Bapak Ibu sudah berkenalan dengan saya. Saya Jainuri. Di unit kerja ada 2, SD Negeri Maniang, disinilah saya, SD induk saya, disinilah saya tumbuh dan besar sampai saat ini. Dan selamat datang buat rekan-rekan untuk SDN 1 Sungai Pasir yang bergabung pada kegiatan acara ini dari sekolah non-induk saya yang mendapat tugas untuk pelaksana harian di sana. Dan saya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang insya Allah nanti disusul oleh Bapak Saifullah dan Pak Ali di angkatan ke-8. Ini adalah fasilitator ulun, Ibu Isnur Aini Kumara dari Banten, dan kemudian ada Ibu Nelly Pusparini itu sebagai pengajar praktek. Mohon maaf, bisa dia nih minta bagian. Minta bagian. Nah, dari modul yang dari presentasi yang saya sampaikan, ini adalah dari presentasi budaya positif yang saya adopsi dari materi 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh beberapa pengembang, yaitu Ibu Andi Nur Cahyani SPD MS, Ibu Diah Samsiati Rajasa MSc, dan Bu Dr. Murti Ayu Jiyanti MPD. Sehingga beberapa materi yang ada ini adalah ulun absorbi dari materi-materi beliau. Yang kemudian ada disisipkan berkaitan dengan penerapan yang sudah saya lakukan, dan kemudian beberapa materi tambahan yang lain. Bapak Ibu izin untuk berdiri. Sebelum lanjut ke berikutnya, ke slide-slide berikutnya, maka pada bagian ini di awal mari sama-sama kita tanamkan, kita ketahui, kita jiwai tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada bagian ini saya langsung merujuk pada tujuan daripada pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, peran sebagai pendidik, peran kita dalam hal ini adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak kita. Baik kodrat alam, di mana anak itu dilahirkan, kemudian bakat-bakat alami yang mereka bawa, karena setiap anak punya perbedaan dari situ. Anak yang lahir, tumbuh besar di lingkungan petani, di lingkungan nelayan, di pesisir, di pegunungan, di perkotaan, mempunyai kodrat yang berbeda di antara mereka. Kemudian zaman pada saat kita dulu belum ada namanya HP. Kalau saat ini lato-lato ya, tahun 70 informasinya lato-lato ada. Tahun ini anak akan tumbuh dan berkembang sesuai zamannya. Kita belum ada HP. Saat ini anak-anak piawai dengan HP. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka agar tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat mereka. Bagaimana potensi-potensi yang ada pada diri anak dimaksimalkan sesuai dengan kodratnya tanpa merubahnya.
Yang kemudian oleh Ki Hajar Dewantara kita diibaratkan pendidik itu ibarat petani atau tukang kebun. Kemudian anak-anak sebagai benih tanaman dan sekolah sebagai tanahnya. Kalau kita ambil contoh lah, kita mau tanam padi Bapak Ibu. Ambil contoh tanam padi. Benih padinya adalah anak-anak kita. Dia padi. Kemudian kita sebagai guru adalah petaninya yang menanam. Nah, kemudian sekolahnya adalah tanahnya. Yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, kalau diibaratkan petani, petani mulai menanam, mengairi, mengolah tanahnya supaya gembur, kemudian dilakukan pemupukan sehingga menjadi tumbuh padi yang subur. Pertanyaannya, kalau tanahnya tidak subur, apa yang akan terjadi? Kalau petaninya tidak bisa mengolah tanah, tidak bisa merawat tanaman, apa yang akan terjadi? Kemudian apakah juga bibit padi yang tadi bibitnya adalah bibit padi kemudian bisa kita ubah menjadi bibit yang lain, menjadi tanaman yang lain? Kalau kita tanam yang ditanam adalah padi, maka tumbuh kita adalah memeliharanya sampai kemudian dia tumbuh juga menjadi padi. Padi tidak akan menjadi jagung atau sebaliknya. Saat kita menanam jagung, maka jagung itu tidak akan berubah menjadi padi. Sehingga kita tidak bisa memaksakan anak berubah dari kodratnya. Yang mungkin selama ini kita menghendaki bahwa anak harus sesuai kehendak guru nih. Harus begini, harus jadi begini. Sedangkan anak punya kodratnya sendiri-sendiri. Tugas kita adalah menuntun mereka supaya mereka tidak salah arah, menemukan kemerdekaan belajar dan mereka mencapai optimal, maksimal dari kodrat mereka masing-masing. Kita hanya menuntun Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada satu bagian terkait dengan budaya positif. Boleh sih ditulis saja ya di kertas, nanti kita bahas saja atau diingat-ingat saja. Yang pertama, setuju atau tidak kita? Ini adalah kita saat ini. Ini akan merepresentasikan, kita merefleksi kita saat ini seperti apa. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bolehlah dicatat saja. Setuju, tidak setuju. Jawabannya begitu saja. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah. Kemudian yang kedua, nanti lah mintain tentang pendapat. Kenapa jadi bilang setuju dan kenapa jadi bilang tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin positif. Yang menjawab setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Mohon izin ya. Pak Kusli. Mohon izin Pak ya. Kita diskusi dari sini dulu, berawal dari sini. Pernyataan yang pertama Pak, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak seperti apa? Setuju atau tidak setuju dan alasannya seperti apa? Tidak ada jawaban yang salah. Jadi dijawab saja sesuai dengan pendapat Bapak. Setuju. Setuju. Alasannya Pak? Karena jika anakku diberi hukuman maka dia akan jerak, tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Baik, terima kasih. Nanti kita bahas ya.
anak akan jerah dan tidak mengulangi kesalahannya. Oke. Ibu Devi ya, bisa diarahkan ke sini Pak. Ya, silakan Bu Devi. Untuk yang kedua sekarang, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawab berdasarkan pemahaman Tian terkait dengan disiplin, terkait dengan hukuman dan sebenarnya apa-apa yang dinyatakan dalam pernyataan. Silakan. Setuju Pak. Setuju. Alasannya? Karena dengan pemberian hukuman dengan hal positif itu membuat anak tidak trauma. Nah, kalau pemberian hukuman kayak hal yang negatif kayak seperti memukul atau apa, itu kan anak bisa trauma Pak. Beda ya, hukuman yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ya. Beda ya. Nah, sering Bapak Ibu ya, tidak bermaksud dulu ya. Ulun hanya berbagi apa yang disampaikan ke ulun dan ulun mengetapkan pada pian-pian. Ulun dulu juga punya jawaban yang sama atau berbeda dengan pian gitu. Ibu Ida. Kita tolong Bu Ida untuk yang ketiga. Untuk pernyataan yang ketiga, setuju. Alasan karena dengan memberikan penghargaan memotivasi semangat kepada anak-anak yang lain untuk berlomba karena ingin mendapatkan penghargaan. Misalnya dengan diberi satu pulpen atau pensil, itu sudah memacu untuk anak-anak yang lain ingin mendapatkan penghargaan dari guru yang kita berikan. Terima kasih Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan 3 pertanyaan pemantik ini, dengan skala sekitar sikap kita setuju atau tidak setuju terkait dengan hukuman positif dan penghargaan, kita menyatakan setuju. Adakah yang menyatakan tidak setuju dengan hal ini? Kalau ingin meminta pendapat yang tadi ada 3 perwakilan dari kita menyatakan setuju. Adakah di antara pihak yang menyatakan tidak setuju? Atau semua yang ada kita di sini setuju? Setuju semua ya? Setuju semua. Pak Ali, setuju juga? Nah, ini Bapak Ibu, inilah kita saat ini. Inilah gambaran kita saat ini, bahwa budaya kita menyatakan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak-anak, pemberian hukuman dengan hal positif juga bisa dapat meningkatkan disiplin anak, dan penghargaan juga meningkatkan motivasi anak. Tapi apakah ini benar seperti itu sebenarnya? Nah, dari model budaya positif nanti kita pelajari lebih lanjut ke bagian berikutnya. Maka pada endingnya bahwa hal-hal ini di akhir nanti Pian akan menyatakan tidak setuju lagi dengan 3 pertanyaan pemantik yang ada di depan. Kenapa jadi begitu? Nah, inilah ada perubahan-perubahan dari kita. Bahwa ternyata apa yang selama ini kita anggap itu sebagai sesuatu yang benar, pada era saat ini itu merupakan sesuatu yang harus dikoreksi dan kemudian dilakukan perbaikan. Betul, hukuman bisa mendisiplinkan anak. Betul, pemberian hukuman positif bisa meningkatkan disiplin anak. Betul, penghargaan bisa meningkatkan motivasi anak. Tetapi disiplin dan motivasi itu hanya bersifat sementara. Harusnya seperti apa? Jangan kemana-mana, kita lanjut pada slide berikutnya. Ya, saya penasaran dulu. Nah, aku balik lagi. Ya. Ini Bapak Ibu. Bagaimana nanti kita yang tadi bilang semuanya setuju, bagaimana kemudian kita akan menjadi, oh ternyata akhirnya saya tidak setuju. Kenapa? Kita akan belajar, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan 6 hal ini.
ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, nilai 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Dan Bapak Ibu terkait dengan hal ini seperti yang disampaikan di depan, mungkin ada beberapa bagian-bagian secara poin-poin utamanya yang saya sampaikan. Sering mengingat waktu yang ada, kemudian nanti pada saat kita sama-sama proses di dalam kegiatan kita pembelajaran sehari-hari, kita masih tetap bisa kolaborasi. Yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum lanjut tentang poin yang pertama, ini kita ada permainan ini, kegiatan kepalan tangan secara berpasangan dengan teman sampingnya saja lah ya, teman sampingnya saja, berdampingan dengan rekan-rekan di samping saja. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, teman sebelah saja. Sobeklah secara kertas. Jika memang ya boleh dibayangkan saja, bayangkan saja, boleh tulis silakan. Kemudian letakkan dalam satu tangan Anda, genggam dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Oke, sebagian itu bayangkan saja, bayangkan kemudian kepala. Sepakat Bapak Ibu, satu sebagai pengepal, satunya bukan. Antara A dan B, satu yang mengepalkan tangan, satu yang bukan. Yang A mengepalkan tangan. Kemudian teman yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Boleh membujuk, boleh mengancam, boleh menadik, boleh merayu, menyuap, apa saja Anda bisa dibuka. Kayak gitu ya. Berarti dia menganggap belum ada merayu dia. Nah, sekarang coba, adakah di antara, ya kita peranlah. Apa ya? Yang kepala ya, yang minta buka, yang kepal, minta buka, kepal, minta buka, kepal, minta buka, kepal, minta buka, kepal, boleh gitu ya? Minta buka, mesti kepal ya. Nah, sudah. Anggap itu sesuatu yang berharga. Tugas dia, yang B, silakan. Bagaimana yang mengepalkan tangan ini bisa terbuka. Kita boleh ambil sampel lah. Siapa ya sampelnya ke depan sini? Gimana cara membukanya? Ibu aja bagi abang berduanya. Ya dah, Bu Devi, boleh. Sama Ibu Nafis. Ibu Nafis di sini mengajar les bahasa Inggris, Bapak Ibu. Untuk kelas nambah ya. Kepal buka itu maksudnya itu anak-anak. Bukan Pak. Jadi ini satu permainan. Yang satu membayangkan menulis sesuatu yang berharga, menggenggam sesuatu yang berharga, supaya kita meningkatkan menggenggam sesuatu yang berharga. Kemudian temannya satunya, bagaimana teman itu mau membuka tangannya. Jadi ini bersikukuh tidak membuka tangan yang mengepal ini, karena ini berharga, nggak boleh dilihat orang lain, nggak boleh diketahui orang lain. Nah, bagaimana upaya ibu yang satunya, bapak yang satunya, rekan yang satunya, untuk membuat ini terbuka? Bisa nggak membuat ini terbuka? Kita coba saja, boleh lah kita coba demonstrasi. Kita coba apa yang dia lakukan dan itu terbuka nggak nanti akhirnya? Ya boleh. Ya silakan Bu, kita coba. Siapa yang mengepal tadi ibu ya? Nah itu rahasia. Coba apa yang akan dia lakukan untuk membuat Ibu Devi membuka itu, Ibu Nafis? Rayu. Ya terserah kan. Dia bisa nggak terbuka akhirnya? Boleh dong melihat Kita beri hadiah. Kita kelurupan. Enggak. Oh, saya bisa membuka kira-kira.
yang Pak Hussein bisa. apa ya? Anda ingin melihat. Iya, Pak Hussein coba kami. Oh, anaknya itu lah. Anaknya yang praktek itu. Maksudnya itu Pak. Tidak Pak, nah ini ada satu, nanti setelah selesai permainan kita sampaikan bahwa ini terkait dengan posisi kontrol. Sesuatu yang terjadi itu atas kehendak orang lain atau atas kehendak diri kita. Ini waktu dalam kelas kayak itu maksudnya. Tidak Pak, kita di sini memahami proses posisi kontrol. Orang melakukan sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu itu atas kemauan guru, atas paksaan guru, atas perintah guru, atau oleh diri kita sendiri. Berarti ini kias lah, Kias gitu. Kegiatan perubahan paradigma ini. Jadi ini gambaran. Jadi nanti dari ini nanti menjadi pemahaman buat kita, pengingat buat kita. Sebenarnya yang terjadi itu atas kuasa kita, atas kemauan kita, atau sebenarnya kemauan anak yang membuat ini. Nah sekarang coba, bisa nggak Bu? Nggak bisa terbuka. Kalau dibalik Bang, coba yang menggenggam, bisa nggak Ibu? Terserah biar ini mana tadi? Membujuk, mengancam, mengadek, merayu, menyuap. Dirayu. Rayu pi. Gunapi. Boleh minta lihat? Mainkan aja. Karena itu kan berkali lah. Tidak ada yang bisa membuka Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih. Ibu-ibu ya, silakan ibu-ibunya duduk kembali. Bapak Ibu, tidak ada yang buka. Kemudian coba dengan kawannya bisa nggak membuka? Pertanyaannya ini, kalau Pak Epong kira-kira akan membuka atau menutup Pak Epong? Kalau yang meminta Pak Aldi, kira-kira akan membuka atau menutupnya? Akan diperlihatkan atau tidak? Diperlihatkan, Pak. Diperlihatkan. Alasannya Pak? Alasannya. Kasihan. Kasihan Pak Awis ya. Gila. Jadi bahwa saya langsung mengambil bagaimana kemudian keserasian antara guru dan siswa itu sama hanya kemudian ini mencapai tujuan pembelajaran apa saja yang kita lakukan itu akan kita bersama. Dalam artian adalah bagaimana pelibatan siswa secara langsung dalam sebuah pembelajaran. Seperti tadi hukuman, semua mengatakan bahwa hukuman itu adalah apa namanya? Itu bisa mendisiplinkan. Karena di era sekarang betul bahwa bagaimana kemudian hukuman itu tidak lagi terkondisi bahwa itu sebuah hukuman, ya kan? Jadi bagaimana kemudian seperti tadi yang bagaimana di pemantik awal bahwa memberi hukuman itu mendisiplinkan, kemudian berikutnya adalah dengan memberikan apa tadi pujian, kemudian memberikan hukuman dan membaca. Pada dasarnya mungkin adalah sama persepsi bahwa kita ingin mendisiplinkan, hanya saja caranya mungkin saya pikir Pak. Bagaimana hukuman itu tidak seperti hukuman. Jadi persepsi saya adalah bahwa dengan memberikan hukuman itu adalah bagian sebuah pembelajaran, tetapi tidak seperti dan terkesan sama lah ketika sampean menyampaikan materi, sebetulnya materinya bagus nih, tapi seakan-akan sampean itu tidak mengajari kami. Lalu kemudian yang terjadi adalah komunikasi, interaksi yang memang kolaborasi, seperti kata sampean tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifullah. Jadi kalau intinya oleh Pak Saifullah disampaikan bahwa beliau membuka karena memang beliau menghendaki membuka Pak ya, dalam rangka untuk melakukan sesuatu begitu, supaya sama-sama bisa mengetahui, supaya saya sama-sama bisa jalan bareng. Nah dari hal ini Bapak Ibu, permaksudan dari kegiatan kepala tangan ini menyadarkan kita kalau kita sebagai guru dan dengan anak yang mengapalkan tangan itu anggaplah anak-anak kita, kemudian yang meminta untuk membuka adalah gurunya. Yang kita lakukan apa? Kadang memberi penghargaan, kadang bisa membujuk, kadang juga mengancam dengan teriak-teriak. Tapi apakah anak akan melakukan itu? Anak kalau melakukan itu bukan karena kita sebenarnya,
tetapi memang karena anak ingin melakukannya dengan tujuannya. Anak melakukan itu atas keinginannya sendiri, dengan tujuannya menyenangkan hati guru, supaya mendapatkan supaya penghargaan tadi, supaya tidak dihukum dan sebagainya. Jadi pada intinya dari kegiatan kepala tangan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah atas kehendak kita. Kalau murid-murid kita juga atas kehendaknya. Sama yang membuka dan bekerja. Kalau saya nggak membuka, nggak akan terus saya buka. Kalau saya membuka, saya buka. Kalau mau saya tutup, saya tutup. Orang lain bisa melakukan juga, bisa merayu, bisa menyuap dan bisa mengancam, hardik. Tetapi saat seseorang itu melakukan itu atas kemauannya dengan tujuannya. Sampai di sini bisa kita sama-sama cerna Bapak Ibu bahwa ternyata kalau kemudian kita membentak anak kelihatan penurut, sebenarnya bukan kita yang bisa membuat penurut, tetapi anak yang memang kemudian mengkondisikan dirinya untuk menurut dengan tujuan tertentu. Tetapi bagaimana cara kita membuat anak supaya menurutnya itu permanen atau menurut saat ada kita? Misalkan kalau ada Pak Ipong, katakan ini. Tidak ada Pak Ipong, katakan ribut. Ini Bapak Ibu lagi. Ayo kita lanjut dulu ya, sambil sedikit-sedikit nanti kita sambil tetap berdiskusi sampai saat proses perjalanan. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan yang pertama tadi adalah perubahan tentang paradigma teori kontrol, bahwa ada ilusi kontrol. Guru dapat mengontrol murid itu ada sebuah ilusi, angan-angan. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka melakukan sesuatu ya, karena mereka menghendaki sesuatu dengan tujuannya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter sudah tidak, Bapak Ibu. Saat kemudian orang merasa bersalah, dia merasa gagal, dia merasa lebih down malahan. Tidak akan menguatkan karakternya seperti itu. Kemudian apakah sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat? Tidak seperti itu. Itu hanya ilusi saja. Kemudian yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada orang yang belum dewasa. Ini sudah hanya sebuah ilusi. Bahwa apa yang terjadi kalau dikaitkan dengan permainan kepala tangan tadi, bahwa saat ini terjadi, kita tidak bisa menyangka. Kita kalau kemudian mengira bahwa guru yang mengontrol murid, orang dewasa yang bisa memaksa anak untuk melakukan sesuatu, ini hanya sebuah ilusi saja. Yang sebenarnya tidak seperti itu kejadiannya, tetapi kembali bahwa setiap yang terjadi adalah atas kehendak yang bersangkutan, atas kehendak anak-anak kita untuk melakukan itu dengan tujuannya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi bagian yang ini perubahan dari stimulus respon, ada stimulus kemudian ada respon, kemudian terkait dengan teori kontrol. Yang pertama di stimulus respon, Bapak Ibu, kita mencoba untuk mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu yang biasa kita lakukan. Kita sambil refleksi ke diri kita, apakah saya seperti itu? Saya sebelumnya juga begitu. Anak-anak harus seperti yang saya inginkan. Tetapi kemudian harus sama pendapatnya dengan saya. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, maka dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan pada ada saat bujukan gagal. Kemudian dalam teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Tetapi dalam teori kontrol berpikir bagaimana bisa menjadi menang-menang. Tidak ada yang dilakukan. Dalam setiap penilaian masalah selalu tidak ada yang merasa dikalahkan. Kalau sambil lanjut Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh sambil di akhir atau kemudian sambil dalam proses nanti boleh
Itu sih pertanyaan. Nah, di sini Bapak Ibu tentang disiplin positif dari kontrol teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Pada bagian awal yang perlu kita tanamkan adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Termasuk anak-anak kita, juga guru tidak mengontrol anak-anak, tetapi anak-anak mengontrol dirinya sendiri. Dengan apa tadi? Dengan tujuan tertentu. Kemudian makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku itu positif maupun negatif, memiliki tujuan. Tujuan dalam rangka apa? Tujuan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nanti kita akan bahas ke berikutnya. Nah, pada setiap perilaku yang memiliki tujuan, ini didorong oleh beberapa motivasi, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik menghindari hukuman, ingin mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Kenapa menghargai diri sendiri? Didasarkan pada nilai-nilai universal yang kemudian ini dituangkan dalam keyakinan kelas. Kita akan mendiskusikan pada slide berikutnya. Kemudian terkait dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menyatakan pilihan-pilihan baru. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang kemudian dalam kegiatan manajer ini dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di bagian penghujung, di slide ini, realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Dan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam rangka ini, untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan berdasar bertahan hidup, yang terdiri dari ada makan, ada kesehatan, dan sebagainya. Kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Yuk kita pelajari detailnya satu persatu. Yang pertama tentang disiplin. Disiplin adalah belajar. Berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid sekitar Batu. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau orang patuh dengan kita, itu disiplin. Kalau tidak patuh, pergeseran begitu. Padahal disiplin yang dimaksudkan di sini tidak seperti itu. Berikutnya kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin, kalau sudah disiplin terus kalau disuruh disiplin merasa kada nyaman gitu. Tapi bagaimana itu nanti berubah menjadi bahwa kalau kita disiplin maka kita menghargai diri sendiri. Saya mempunyai tujuan-tujuan yang memang mulia, memang yang saya kehendaki, dan itu merupakan bagian dari nilai-nilai kebaikan yang secara umum yang menjadi keyakinan kita. Yang kita diskusikan lanjutkan lagi. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini baterainya habis kalau pun? Iya. Baterainya nggak habis, Pak. Oh, baterainya nggak habis, strumnya yang habis betul. Ayo. Kita menghargai perbedaan pandangan. Itu Pak, mau kan? Iya. Pun? Iya, suaranya nyaring. Tapi kalau pakai suara 3 terus mungkin nanti belum serang. Lanjut Pak ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosens 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini Bapak Ibu, sekarang ini profil pelajar Pancasila. Dulu kita ada penguatan pendidikan karakter, ada yang intinya ini. Nah ini kemasannya, penguatannya adalah dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepimpinan global, bergotong royong dan kreatif. Bagaimana rincian dan aplikasinya? Sudah diskusikan nanti ya. Lanjut ke di sini. Sekarang teori motivasi hubungan dan penghargaan dan restitusi. Nah ini loh, teori motivasi perilaku manusia. Setiap kita berperilaku mesti ada faktor pendorongnya. Sama dengan tiang saat ini terkumpul di sini, ada faktor pendorongnya. Pertama, karena nyaman diperintahkan kepala sekolah. Karena nyaman karena ada undangan dari kawan. Ada yang punya karena saya ingin mengetahui perkembangan terbaru dari dunia pendidikan. Dan setiap motivasi itu akan mencapai pada tujuannya. Dan kemudian motivasi mana yang harusnya kita lakukan? Yang pertama Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Akhirnya timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini motivasi internal. Tujuan disiplin positif di sini Bapak Ibu. Harapannya adalah motivasinya motivasi internal. Mudahan sampai pada saat ini kita pada di pertanyaan 3 pemantik tadi mulai merekam. Oh, ternyata itu bagiannya adalah eksternal dan ini tidak langgeng. Bagaimana kalau tidak ada hukuman lagi? Masih melakukan atau tidak? Kan begitu. Kalau tidak ada penghargaan lagi, masih melakukan atau tidak? Tetapi kalau didasari untuk menghargai diri sendiri, saya ingin menjadi seperti ini, maka proses perubahannya, apa yang dilakukan itu sifatnya akan menjadi lebih jangka panjang atau permanen. Kita lanjut. Ini menurut Ki Hajar Dewantara terkait dengan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Dalam hal ini adalah terkait dengan teori motivasi tadi, bahwa apa yang setiap lakukan hendaknya memang itu adalah atas kehendak dirinya sendiri. Berikutnya Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah ini pula. Ini yang mungkin kita akan menjadi perdebatan dalam hati kita. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut dari penelitian yang menilai Alficon tahun 1900 adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, bahwa hukuman dan penghargaan itu saat merubah seseorang pengaruhnya hanya jangka pendek. Saat ada penghargaan maka berubah, jika tidak ada penghargaan tidak dilakukan lagi. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, maka mereka terhukum dalam hal ini. Satunya diberi penghargaan maju ke depan, disanjung, maka yang tidak maju tidak pernah diberikan penghargaan, maka kemudian itu seolah merasa terhukum. Kepada pernah juga dipanggil penghargaan sudah. Oke. Nah ini kita diskusikan Bapak. Ini berdasarkan hasil penelitian. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ada timbul keirian antara yang diberi penghargaan dengan yang tidak. Dalam satu
Anak-anak misalnya satunya diberi hadiah, satunya tidak, ada kemungkinan yang tidak diberi akan iri pada yang diberi. Kalau cuma iri, kemudian timbul kadang-kadang merasa tidak nyaman tadi, saudara. Jangankan anak, mungkin kita yang sudah guru, satunya dipuji kepala sekolah, satunya tidak, meskipun tidak bermaksud, maka kemudian terbesit. Minder ya, dia terasa minder. Ada perusak hubungan antara yang dipuji dengan yang dipuji. Kemudian antara yang memuji, kemudian dengan yang tidak dipuji tadi juga akan bapak nih, ibu. Maka ini bapak ibu yang kemudian paradigma perubahan ini harus kita pahami dan kemudian bagaimana kita melakukan berikutnya. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Karena dalam sesuatu yang kita melakukannya didasarkan pada penghargaan tadi. Ya Bu ya. Pada penghargaannya, bukan pada memang tujuannya apa. Bagaimana saya ingin menjadi seperti apa. Kemudian akan berkurang motivasi. Kenapa? Tujuan melakukan sesuatu karena penghargaannya tadi. Maka kemudian bagaimana terkait dengan penghargaan? Boleh atau tidak? Kita diskusikan berikutnya. Bentuk program kebajikan atau apresiasi dinamakan dengan apresiasi, Bapak Ibu. Ini penghargaan, pengakuan, apresiasi. Ini diberikan secara khusus. Tidak di muka umum. Panggil saja anak yang bersangkutan, silahkan disampaikan apresiasi kita. Pengakuan secara pribadi. Kemudian jika kita ingin memberikan penghargaan kepada di depan murid-murid, ya semuanya diberikan secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses dari apa yang dilakukan tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah kalimat-kalimat yang kita sampaikan sebagai bentuk pengakuan, apresiasi. Ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga pada anak-anak kita. Di mana bisa kita panggil. Sehingga proses pengakuan, kemudian apresiasi, penghargaan ini tidak menghukum yang lainnya. Ini satu hal yang ulun tadi juga sampaikan Bapak Kepala Sekolah. Ini adalah satu paradigma yang kemudian dalam saat belajar pada bagian ini kita akan terasa tersentili gitu. Karena ternyata apa yang kita lakukan selama ini belum tepat menurut teori-teori yang kita pelajari saat ini. Dan ini yang kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan dan ini yang dilakukan. Dan bagaimana hasilnya kita akan melihatnya bersama nanti. Yo, Bapak Ibu agak kita sebentar lagi. Bapak Ibu lah untuk supaya agak fokus lagi. Kalau Lun bilang hai, kalau Pian bilang halo, kalau saya bilang halo, Pian bilang hai. Bapak Ibu, halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Hai. Halo. Hai, hai, hai. Halo, halo. Alhamdulillah, masih fokus. Berapa menit lagi, Pak Ali? Kita belum selesai Bapak Ibu. Boleh sambil minum-minum Bapak Ibu. Sedikit Pak. Oke Pak, silahkan. Dari materi yang disampaikannya berarti kan urutannya artinya tetap maksimal, artinya kolektif dengan apa yang diharapkan bahwa nanti urutan depan itu seperti ini yang diharapkan oleh kurikulum yang baru ini. Artinya kita memberikan hukuman, penghargaan itu kan sebenarnya tidak fokus ke situ aja. Berarti anak tuh harus ada cara lain supaya ketika berhukuman itu akan mendapat pembelajaran yang baik untuknya. Iya betul. Nah, kemudian penghargaan itu kan artinya perlu juga. Gitu. Setiap kita memberikan penghargaan kepada murid, berarti ada satu imbalan atau motivasi dari anak itu. Nah, karena pembelajaran yang efektif menyenangkan salah satunya itu tadi memberikan penghargaan.
Jadi apabila harga tidak hukuman, artinya penghargaannya bagaimana gitu, seperti yang yang diketahui oleh anak waktu kita memberikan pelajaran seperti itu. Apakah secara tadi tertulis atau secara berjanjian atau bagaimana yang bagusnya? Apakah seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya akan berkaitan dengan slide berikutnya, tapi karena beliau kepala sekolah ini pandangannya visinya jauh ke depan. Ya, jadi penghargaan disampaikan tadi bahwa penghargaan hukum ya, sebagai sebuah hukum dengan penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi. Bagaimana penghargaan yang seharusnya dilakukan? Baik, kita jawab saja, kita diskusikan saja langsung. Penghargaan seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita tadi pertama bahwa kita adalah menuntun kodrat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak berawal pada titik startnya masing-masing dan kemudian sampai pada akhir daripada setiap jenjang kelas atau kemudian sampai lulus, maka mereka akan beranjak dari titik start. Setiap anak patut dihargai. Semua anak wajib dihargai. Kenapa? Karena mereka telah mencapai perkembangan dari titik startnya mencapai titik optimalnya. Kenapa? Karena setiap anak kembali tadi tidak bisa disamaratakan. Kenapa? Karena potensi kodrat alam dan kodrat zamannya yang berbeda. Sehingga sistem ranking, penghargaan dalam bentuk ranking itu juga bagian dari hukuman. Maka kemudian dalam hal ini nanti dalam bahas berikutnya itu juga bagian yang memang ditiadakan kembali. Nah makanya kemudian Bapak, saya sering berpikir, terus bagaimana bentuk formulasi daripada penghargaan yang kemudian penghargaan ke semuanya? Maka yang kita lakukan, yang menurut beberapa pemikiran diantara adalah yang pertama, saat anak lulus kita akan beri bingkisan secara keseluruhan, bukan hanya yang peringkat 1, 2, 3, yang kemudian yang lainnya tidak, seolah-olah ini memang gitu. Jadi bahasanya bagaimana kemudian nanti semuanya berhak mendapatkan penghargaan karena semuanya sudah mencapai pada titik optimal dari perkembangannya sesuai dengan hasil proses kita menuntun tumbuh kembang mereka sesuai dengan programnya. Jadi penghargaannya yang pertama secara personal tadi Pak dipanggil diberikan supaya mereka tetap termotivasi begitu, tetapi bukan yang lain supaya tidak terhukum yang lainnya. Kemudian saat di muka umum maka penghargaan diberikan secara keseluruhan. Karena pada dasarnya sebenarnya di mana saya silakan Pak. Gini, kita punya murid misalnya ada 30 orang untuk ajar. Kemudian setelah kita proses kita pembelajaran, kemudian kita berikan misalnya evaluasi, jawab pertanyaannya, lalu kita berikan tugas khusus pembagian kelompok. Nah, berarti kan kalau 30 ada misalnya 6 kelompok atau 5 kelompok. Nah, setelah kita berikan tugas seperti ini, lalu kelompok yang terbaik dari 6 kelompok itu kita berikan penghargaan dan 1, 2, 3. Apakah ini juga menyalahi dari proses yang kurikulum mereka ini? Pada prinsipnya penghargaan tadi disampaikan bahwa penghargaan secara bergantian boleh diberikan, ya penghargaan. Kemudian secara konsisten, artinya terus-menerus diberikan, tidak hanya sesaat dan sesaat. Penghargaan yang sifatnya kemudian yang dihindari adalah yang kemudian menimbulkan kecemburuan, merusak hubungan yang lain, yang kemudian saat begini, terkadang kenapa jadi penghargaan bisa menghukum dan kemudian akan merusak dari proses hubungan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 terkadang Bapak ini yang mendapatkan juara ya itu saja Pak. Yang mendapatkan juara ya itu sering-seringnya begitu. Beranjak tidak beranjak 1, 2, 3 atau yang kelompok seperti tugas kelompok yang akan mendapatkan yang akan nilai bagus juga cenderung itu saja. Begitu. Maka kemudian bagaimana bentuk penghargaan itu diberikan kepada semuanya, tetap misalkan ini yang nilai tertinggi, semuanya diberikan penghargaan dalam bentuk yang kemudian bukan menjadi suatu bahwa kemudian saya nggak pernah juga dapat penghargaan,
saya sudahlah nggak usah berusaha keras gitu. Sehingga kemudian itu terus ya. Kemudian timbul rasa-rasa yang tidak tepat. Sehingga apakah boleh penghargaan tetap boleh dilakukan, boleh diberikan dengan catatan-catatan seperti yang mana tadi ya? Pengakuan kepada setelah murid bergantian, kemudian lebih baik secara menyeluruh diberikan. Karena pada dasarnya anak telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan setiap Quran. Tetapi kembali bahwa setiap anak punya takaran kodratnya yang tadi, kemudian proses dari start awal, dari titik dia tidak tahu menjadi kemudian sampai pada proses itu perlu mendapatkan tetap perlu dihargai dan mendapatkan bukan yang sampai kemudian nilai 100 saja yang dihargai, tetapi pada sampai sisi tataran yang mendapatkan nilai 70, 80 tetap harus mendapatkan penghargaan. Kenapa? Ada proses. Di lain Pak, di kemudian faktor lain tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin ini lingkungan anaknya bapak ibunya dulu mungkin sering diajari sekolahnya dengan anaknya karyawan yang kemudian sering ditinggal. Tetapi kemudian dalam kelas kita sanding anak ini. Maka dari kodrat alamnya itu jelas tidak mendukung. Maka kemudian patut semuanya ini menjadi pertimbangan bahwa penghargaan yang diberikan jangan sampai penghargaan yang sifatnya kemudian nutup, silakan secara khusus. Kemudian juga berikan penghargaan secara menyeluruh karena pada dasarnya setiap dari siswa kita adalah mencapai perkembangannya. Konsisten, bergantian, kemudian melalui proses dari proses yang dijalaninya. Bagaimana dia sampai pada situ? Kalau pada sisi hasil saja, maka hasil kan nilai apa ya? Hasil nilai 100, nilai berapa gitu. Kalau proses dalam proses itu. Tapi bagaimana proses anak ini bekerja? Terkadang kembali Pak tadi bahwa anak ada punya kodratnya. Ada anak yang kadang-kadang sesuai dalam lingkungannya dia biasa dalam mengikuti les. Tentunya saat dalam proses pembelajaran juga akan lebih mudah menangkap. Dan kemudian saat kita sanding dengan anak-anak yang kemudian mohon maaf orang tuanya suami istri sering karyawan, maka akan ada kecenderungan, tapi tidak mutlak Bapak Ibu ya, tidak mutlak, ada kecenderungan. Dan biasanya fakta realita yang ada bahwa peringkat 1, 2, 3 yang biasa dapat penghargaan terus dari kelas 1 sampai kelas 6 kurang lebih orangnya ya itu saja. Sehingga kemudian ini proses itu menjadi yang lainnya berpikiran usah lah, aku terlalu berhemat, nanti juga nggak dapat juga. Kenapa? Karena yang dinilai adalah hasil. Siapa yang tertinggi, bukan bagaimana dia proses pencapaian untuk mencapai titik yang optimal dari masing-masing itu. Nah inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa kita tidak bisa membuat anak untuk sama rata, tetapi bagaimana anak mencapai tumbuh kembangnya secara optimal. Izin lanjut dulu Pak ya. Nanti pada bagian teori counter ada masuk di situ. Mudah-mudahan bisa sudah cukup untuk ini gambaran di situ. Terima kasih Pak. Ada wawasan baru. Oke. Lanjut sampai mana tadi ya? Nah ini Pak. Nah ini sedang. Ini kita lihat. Sekarang kita coba memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman Bapak Ibu ya. Hukuman. Kategorinya masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Tersedot Pak energinya nih. Di tempat komisi langsung di depan. Nah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Tidak ada relevansinya. Tidak ada kaitannya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Karena berhubungan. Ada kertas temannya dicoret-coret kemudian suruh ganti. Ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kesalahannya itu maka kemudian dia membersihkan. Ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan bagian dari hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran mereka. Ini konsekuensi. Dari hal ini adakah yang ingin disusulkan? Kalau ini Bapak Ibu,
Di sini sama ya, dimana lari tadi, lari 2 kali, lapangan basket juga, ini lari juga 2 kali lapangan basket. Bagian yang pertama ini hukuman, bagian yang berikutnya adalah konsekuensi. Hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan. Jika tidak ada yang dilanggar, itu terkait dengan pelanggarannya. Terlambat dadak lari. Kenapa ini terlambat juga lari? Karena ini pelajaran kejiwaan. Tapi sekali lagi, konsekuensi itu dalam tataran skill nilainya adalah 0. 0 Bapak Ibu ya. Tidak baik, tidak buruk. Masih dalam netral, posisi netral. Kalau hukuman ini posisinya sudah negatif. Maka di awal tadi kita jangan hukum. Nah, bagaimana terkait dengan hukuman, konsekuensi dan apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat ini. Hukuman, konsekuensi. Ini adalah bagaimana perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman ini bernilai negatif dan konsekuensi ini bernilai netral. Dan kemudian nanti apa yang harus dilakukan? Yang akan dilakukan kita nanti akan lihat pada slide berikutnya, kita diskusikan. Ini Bapak Ibu. Silakan sambil kita baca proses. Hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi itu harus terjadi. Dampak hukuman dengan dampak konsekuensi pada anak itu berbeda. Dan sekali lagi, kita kalau kita boleh ke masa lalu ya, kita pasti akan mengenang nih masa-masa se-ACD, mungkin pernah dihukum atau apa. Memori-memori positif dan memori-memori negatif. Yang biasanya memori negatif berkaitan pernah dihukum gitu. Nah, bagaimana kemudian ini tidak ada, Bapak Ibu, ke anak-anak kita ke depan? Hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut dulu ya. Identitas gagal. Hukuman ini sebagai sebuah identitas yang gagal. Yang kemudian identitas yang dibilang sukses, yang merupakan disiplin, itu adalah konsekuensi dan restitusi. Tetapi posisinya, hukuman ini bernilai negatif, konsekuensi bernilai netral, dan restitusi ini adalah sesuatu yang positif. Ini yang akan terjadi jika kita melakukan hukuman. Jadi sampai kemudian murid akan membenci peraturan, ada kemungkinan. Bagaimana dengan konsekuensi? Kemudian bagaimana dengan restitusi? Kita lanjut Bapak Ibu ya, sambil dibaca ini selanjutnya. Nah, inilah pada bagian inti dari budaya positif, diantaranya pada bagian ujungnya adalah terkait dengan restitusi. Yang ini nanti akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di awal tadi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi sebagai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Ada beberapa ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu, terkait dengan proses yang selanjutnya adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Saat ini kita ada peraturan kelas, tapi kenapa tidak peraturan kelas saja? Tetapi kenapa harus peraturan kelas kemudian diturunkan menjadi sebuah keyakinan kelas? Karena saat itu peraturan, maka motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Saat kemudian menjadi sebuah keyakinan yang harus dilakukan, maka motivasinya menjadi motivasi intrinsik. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, dari peraturan kelas kemudian menjadi keyakinan kelas, lingkungan positif dan kemudian budaya positif.
Dari peraturan-peraturan kasih ada dibuat menjadi keyakinan kelas, sehingga kemudian timbul lingkaran positif sebelah kita dan menjadi budaya positif. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Gunakan kalimat-kalimat yang positif. Jangan datang terlambat, tapi buatlah dengan kata datang tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Tipis-tipis saya. Tapi kemudian efeknya akan berbeda. Efeknya akan berbeda. Dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik. Baik, mengingat waktu dan nanti kita ada coba maju nanti kalimat tuh Yang itu maksudnya pun dan buang sampah sembarangan, yang bagus buanglah sampah pada tempatnya. Nah, apakah untuk anak tuh gimana anunya motivasi? Oh, gitu. Begini Bapak Ibu, kalau peraturan, maka anak melakukan sesuatu itu karena mentaati peraturan. Dia berbuat karena sesuatu dari luar. Jangan, maka kita merasa diperintah untuk tidak melakukan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan menaruh barang sembarangan, tidak pada tempatnya. Saat kemudian kita membaca kalimat itu, maka kita melakukannya karena instruksi yang ada. Tetapi kalau kemudian kalimatnya diubah menjadi kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya, maka kemudian itu menjadi satu nilai, Pak, bahwa membuang sampah itu bukan karena perintah atau bukan karena larangan, tetapi karena memang itu adalah satu kebenaran. Kebenarannya, Pak, membuang sampah pada tempatnya. Itu menjadi satu nilai keyakinan yang kemudian terpatri. Jadi saya membuang sampah bukan karena membuang sampah di tempat sampah, bukan karena dilarang membuang sampah sembarangan, bukan karena pun, tetapi karena itu memang menjadi satu nilai keyakinan. Dan kalimat-kalimat dalam bentuk narasi-narasi positif ini yang kemudian kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita, agar itu menjadi satu nilai yang kita yakini kebenarannya dan berusaha untuk mewujudkannya. Sehingga motivasinya nanti membuang sampah itu bukan karena nanti disuruh petik kelas sampah lagi atau kemudian karena dilarang, tetapi memang karena seperti itu, Bapak. Itu bukan kalimat perintah juga seperti itu. Pun jangan membuang sampah sembarangan. Artinya buanglah sampah pada tempatnya. Dua kalimat ini kan kalimat perintah itu maksudnya kan. Nah, sesuatu yang berbeda, Pak. Ada, coba kita rasakan. Coba kita rasakan. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, yang kemudian itu menjadi keyakinan kita. Tapi jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Berbeda, Pak, kalimatnya. Pada sisi motivasi yang nanti akan berbeda. Jangan masuk dalam kategori misalkan dalam kategori motivasi yang ekstrinsik. Tetapi kalau itu menjadi satu kalimat positif yang kemudian itu menjadi bagian yang menjadi sebuah keyakinan, maka itu nanti akan menimbulkan motivasi yang intrinsik, motivasi dari dalam. Tipis-tipis, Pak. Dari tadi tipis-tipis ya. Jangan tidak sholat atau sholatlah kamu. Nah, artinya sholatlah kamu dengan sholat tepat waktu. Sholatlah kamu tepat waktu dengan sholat tepat waktu. Itu juga coba kita sama-sama rasakan, Bapak ya. Coba kita sama-sama rasakan. Ada nggak sesuatu yang rasa yang berbeda? Terperintah, Pak. Ada kalimat perintah, ada kalimat larangan yang sifatnya kalimat perintah, kalimat larangan itu kan dari luar. Kalimat perintah, kalimat larangan itu kan dari luar. Tetapi kalau kemudian kalimatnya kalimat yang tadi, kalimat yang merupakan satu nilai-nilai yang diyakini sebagai keyakinan, itu menjadi satu yang akan terpatri. Beda. Bukan faktornya bukan dari luar, tapi sadar, timbul sadar, membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi, hormati teman. Nah sekarang, nggak usah kita bahas nanti panjangnya. sayang guru, hormat teman, saling tegang rasa. Kalau di sini saling menyayangi, sayangilah temanmu, saling menyayangi. Apa bedanya? Berbedanya adalah pada satu sisi nanti akan mengarah pada motivasi dari luar, satu sisi dari dalam. Yang kita kembangkan adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita, bukan motivasi karena pengaruhan kalimat itu. Kita agak lanjut ya, sudah nih.
Kemudian nanti kita bisa sambung lagi diskusinya. Oke. Nah ini Bapak Ibu nilai-nilai tentang peraturan selalu mengembalikan buku pada tempatnya, kemudian keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Ini adalah peraturan, ini adalah motivasi ekstern, motivasi ekstrinsik, dan ini adalah motivasi intrinsik. Pak Kepala selalu ke depan ini akan dibahas. Ini Pak bedanya. Apa bedanya dengan ini? Ini menimbulkan motivasi ekstrinsik. Ini menimbulkan motivasi dari dalam. Yang inilah yang kemudian diharapkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan kembali ke teori kontrol diri, bahwa kita yang bisa melakukannya sendiri. Kita melakukan sesuatu karena kehendak kita, sehingga kemudian harapannya bahwa apa yang terjadi adalah karena motivasi ekstrinsik. Baik, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, ingin disayang, ingin diterima dalam satu komunitas, penguasaan, ya, ingin jadi pemimpin, ingin diakui begitu ya kemampuannya, kemudian bebas dalam bentuk bukan dari bebas ambil, ada yang menentukan pilihan dan sebagainya. Kemudian ada rasa senang, ini adalah kebutuhan. Kemudian ada bertahan hidup. Kemudian agak cepat lagi ya. Nah, di antara kebutuhan 5 dasar kebutuhan ini akan dicapai, akan dicari oleh masing-masing kita dan termasuk anak didik kita. Setiap perilakunya, termasuk mengganggu temannya, mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan ini. Termasuk dia usir di dalam kelas, ada tujuannya. Dia datang terlambat, kenapa selalu datang terlambat? Mungkin ada tujuan. Ada yang cuman usir terus. Mungkin dia ingin sebenarnya kurang kasih sayang, ingin diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami itu. Setelah diperhatikan ternyata tenang. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ingin dicapainya. Caranya ada positif, ada negatif. Saat positif, fine saja, oke saja. Tapi kalau cara yang dilakukan termasuk acara yang dilakukan anak didik kita untuk mencapai kesenangan dengan cara yang negatif, lapar nih, betul hidup. Ada kawan bekal, diambil bekalnya. Tidak tepat, tetapi dia memang tujuannya dalam memenuhi kebutuhannya apa? Bertahan hidup. Tetapi caranya adalah negatif. Nah, bagaimana kemudian kita mensiasati cara-cara negatif dan bagaimana cara-cara negatif kita akan diskusikan lagi pada Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol. Ini agak perlu garis bawah kita. 5 posisi kontrol. Kita posisi di mana? Kita saat ini posisi di mana? Yang pertama adalah hukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyindir. Ini kalau guru berbuat seperti itu. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini menghukumnya. Saya yang mana ya? Sadar ya, nggak usah disebutkan saya di mana ya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian biarkan saja, murid berkata biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ini yang akan dilakukan murid kaitan dengan ini. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan lagi. Paling kayak itu aja lagi nanti biar saya pun. Kemudian membuat orang bersalah, berceramah, ibu kecewa dan seterusnya. Silakan sambil kita baca. Apa yang dilakukan oleh murid? Meletakkan guru dalam dunia yang berkualitas, tapi kemudian dia akan berkata maafkan saya. Kemudian dia akan merasa rendah diri. Kenapa? Karena merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai teman. Kemudian berikutnya sebagai pemantau dan manajer. Silakan Bapak Ibu baca ini. Kemudian untuk menambah pemahaman, coba kita lihat video ini sebentar. Untuk meningkatkan, untuk memahami terkait dengan posisi kontrol itu, Bapak Ibu, ya, 5 posisi kontrol. Suara
coba kesini Mbak. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tes. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini yang berikutnya Bapak Ibu. Naren! Pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Nah, cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali orangnya lebih lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Saya seperti itu. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tinggal di kelas, ya. Baik Bu. Yang terlambat Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, diharapkan ini Bapak Ibu di posisi manajer, bagaimana kemudian kita menyelesaikan setiap permasalahan. Naren, Tadi Bu, selamat pagi Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa nama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren pulang ke alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
posisi salah. Tujuan dari posisi ini adalah posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Baik, Bapak Ibu, di antara beberapa posisi tadi kita kembali. Di antara posisi kontrol ini yang idealnya adalah kita ke posisi manajer. Jika kemudian memang belum memungkinkan karena usia anak yang masih kecil, maka kita bisa turun ke posisi pemantau atau di teman. Tapi posisi yang ideal bagi seorang guru adalah posisi manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini di materi akhir kita ya, insya Allah. Segitiga restitusi berkaitan dengan manajer, posisi manajer di dalam menyelesaikan masalah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas kita terhadap tindakan-tindakan negatif anak di dalam mencapai memenuhi kebutuhannya adalah dengan cara segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan atau validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana nanti contohnya? Nah ini Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah ya, dalam penyelesaian dengan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru akan selalu berkata dari tiap awal menyelesaikan masalah itu adalah berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata di awalnya. Menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi untuk menyelesaikannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tentang kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya sehingga melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap manusia melakukan sesuatu itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dalam hal ini guru bisa berkata beberapa bagian seperti yang tadi, apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi, seperti itu Bapak Ibu. Ini langkah yang kedua dari segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat keyakinannya, melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari interaksi orang lain. Sehingga kemudian guru akan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas. Kembali kita di nilai-nilai keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas ideal seperti apa sih? Kemudian kami ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Segitiga restitusi saat dilakukan pada yang sifatnya ya, kembali ke ini ada intervensi 30 detik. Saat kemudian terjadi ada kesalahan secara massal, kemudian atau berat kecilnya kesalahan itu berbeda, maka bisa saja kita dengan cara-cara yang seperti ini pada bagian-bagian dari intervensi 30 detik. Apa kami ingin berbuat lebih baik, dan kemudian ada beberapa kalimat-kalimat yang lain. Silakan kita baca di antara beberapa poin-poin ini. Apa yang kamu inginkan, peraturannya apa tugas kamu saat ini, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, begini berkaitan dengan contoh penerapan restitusi ya. Ini contoh. Ini contoh saja terkait dengan penerapan restitusi. Waktunya semakin siang supaya agak lama sedikit.
Kita langsung saja Bapak ya. Saya putarkan di tempat ini saja. Kecil. Gambarnya kecil ya. Saya putarkan di tempat yang lain Pak. Stop dulu. Dan bisa dipercepat saja. Ini adalah satu contoh penerapan dari kasus anak yang terjadi di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kan ini main bola, sehingga kemudian kena temannya. Tapi jelas dia melakukan main bola itu dalam rangka untuk memberikan kesenangannya. Mirip sekolah kita. Mirip sekolah kita namanya. Mirip sekolah kita. Sekolahnya. Ini salah satu contoh Bu ya, penerapan restitusi. Kemudian juga kemarin ini ada kejadian juga yang kita juga lakukan dengan restitusi. Fakta real ini. Fakta real. Ya, kegiatannya fakta, ternyata ini. Cuman karena ini anak-anak kelas 1, maka sekitar posisi kita harus juga agak turun. Benar ini, pendekatannya. Nanti bisalah kita share ya waktu, kemudian ada beberapa nih. Ini juga kejadian tidak berpakaian lengkap saat upacara, kita ada lakukan juga dari kejadian ini. Caranya sama yang jelas, bahwa dengan yang pertama adalah menstabilkan identitas, jangan disalahkan anak dulu supaya tidak down. Yang pertama, kata-kata yang paling mudah diingat sih, manusia tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak Ibu guru juga begitu. Tapi termasuk kita kan juga itu. Jadi itu kan, setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedua, apa alasan? Kita biasa akan menanyakan supaya kita tidak asal melakukan sesuatu tindakan itu. Sama kalau di tepian pernah melihat yang film anak terlalu terlambat, ternyata selalu dimarahi dihukum, ternyata dia merawat orang tuanya sampai yang kemudian hari terakhir tidak datang, ternyata orang tuanya meninggal. Marah-marah setelah tahu, maka supaya kita tidak terjadi yang seperti itu harus dicari tahu alasannya. Kemudian yang berikutnya adalah tanyakan keyakinan dan apa yang harus dilakukan. Jadi dalam segitiga restitusi sebagai polisi mentor adalah anak diminta untuk belajar dari kesalahannya, menyadari akan kesalahannya, dan kemudian mencari solusi dari setiap permasalahannya agar nanti bisa kembali kepada komunitas dalam keadaan yang lebih baik lagi. Jadi kesalahan bukan dianggap sebagai sesuatu yang gagal, tapi kesalahan adalah proses belajar. Nah, kemudian terkait dengan hal lain itu Bapak Ibu, beberapa hal terkait budaya positif yang sudah kita lakukan, sudah sangat banyak yang kita lakukan, termasuk di tempat kita ada acara itu adalah budaya positif. Kemudian yasinan yang kita lakukan itu juga budaya positif. Kemudian apa ya, bekerja bakti juga budaya positif. Jadi kita pertahankan hal-hal yang sudah baik di sekolahan kita tingkatkan lagi,
Dan terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu, silakan kita nanti merefleksi ke diri kita sendiri. Kita dalam posisi yang mana, kemudian harusnya menjadi apa. Dan posisi dia sekali lagi adalah posisi manajer dengan dengan langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu mengingat waktu yang ada, semakin disesak oleh jam, sehingga untuk percepat nanti bisalah kita sambil jalan pada hal-hal yang ditanyakan bisa dipertanyakan lagi. Tapi sebagai refleksi buat kita, mohon masing-masing saja nanti ditulis, boleh di HP, boleh di kertas, silakan ditulis apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Tolong nanti hasilnya Pian kirim ke Olen, ya. Sebagai refleksi buat kita, sebagai gambaran, sebagai umpan balik dari Pian. Kemudian apa yang Pian dapatkan dari hari ini? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama Pian mengikuti diseminasi ini terkait dengan manase disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, saat ini peran kontrol, peran sebagai among seperti apa yang sudah Pian lakukan. Kemudian yang selanjutnya, setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang akan Pian lakukan? Peran among seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti ya? Sebelum ini ya? Sebelum ini. Maaf. Terima kasih sudah. Supaya dilatih lu sudah selesai gitu ya. Nah. Ini Bapak ya. Ini sebelum mengikuti. Jadi sebelum mengikuti ini sebagai peran kontrol dari penghukum, pemberi rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer, Pian seperti apa? Dan setelah ini Pian akan melakukan posisi yang mana? Ini Bapak Ibu yang bisa sampaikan, dan kemudian terkait dengan contoh-contoh kebiasaan baik, budaya-budaya positif yang ada di sebelah kita tingkatkan lagi, kita pertahankan. Di antaranya dari SD kita ada upacara bendera, kemudian ada baris berbaris, ada gotong royong, ada Jumat berkah, yasinan, infak, kemudian kegiatan literasi, kegiatan salaman. Nah, kita teruskan terus. Kemudian berkaitan dengan setiap kali ada permasalahan-permasalahan yang ada di kelas maupun di sekolah kita lakukan menggunakan restitusi dengan cara segitiga restitusinya itu dengan 3 langkahnya. Apakah langkah ini selalu berurutan? Tidak, Bapak Ibu. Langkah ini tidak selalu berurutan, boleh saja dibolak-balik atau diambil salah satu tergantung berat ringannya sebuah permasalahan itu. Tetapi jika kita lakukan saja secara lengkap dari 3 langkah yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa Lun sampaikan. Sebelum nanti Lun akhir, jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, di tengah-tengah tadi kita selalu buka pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita agak durasinya menjadi lebih panjang lagi. Kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan lah, silakan. Dan nanti kemudian kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan di diskusi-diskusi pada saat kita sudah proses kegiatan kita keseharian. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetapi untuk kegiatan untuk hari ini kita nanti batasi sampai di sini. 1 pertanyaan saja, Bapak Ibu. 1 ya, cukup ya. 1 ke 2 silakan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, Pak Misdi? Tidak ada. Pak Ali, silakan Pak Ali. Ayo. Apa yang mengganjal silakan ditanyakan dulu. 1 pertanyaan saja. Silakan. Kalau tidak, jelas Bapak Ibu ya. Jelas sudah hari ini. Sudah waktunya jam makan siang. Baik Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya. Tolong nanti kegiatan refleksinya bisa diberikan, nanti dikirim Solon. Dan kemudian untuk apa-apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, menjadikan berkah buat kita, dan kita bisa melaksanakannya di dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengingat kondisi yang ada, terbatasnya waktu, beberapa hal yang sedikit yang bisa saya sampaikan, nanti kembali lagi saya sampaikan. Silakan kita lanjutkan dalam diskusi ini
Setelah ini berikutnya sambil proses kita penerapannya. Akhir kata, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan yang ada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mematikan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam guru penggerak. Nama Muhammad Husaini, jabatan Kepala Sekolah SD Negeri Kecamatan Bonang Kota Baru. Selamat atas terlaksananya disimulasi guru penggerak yang dilaksanakan oleh Pak Januri SPD, guru SDN Maniang, Kecamatan Bonang Kota Baru, yang mana disimulasi sangat berharga sekali untuk memberikan perubahan atau pengalaman menjadi seorang guru, yang mana yang diharapkan oleh pemerintah bahwa guru penggerak ini seperti ini dapat memotivasi semua guru-guru yang ada di SDN kami, dan sebagai perbandingan bahwa ke depan nanti inilah nanti cara-cara guru untuk memberikan pengajaran dalam belajar anak didik kepada siswa semuanya agar dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Demikian, salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusrianto, guru kelas 4 SD Maniang. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan umpan balik atas diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Januri. Banyak yang telah beliau sampaikan kepada kami, antara lain tentang budaya positif, keyakinan kelas, dan restitusi yang akan kami terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi di sekolah. Terima kasih atas penyampaian yang telah Bapak lakukan. Semoga masih ada semacam umpan balik tindak lanjut, kolaborasi dan sharing sehingga kami bisa lebih memahami persoalan tersebut. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, guru SDN 1 Sungai Pasir. Pada kesempatan ini saya akan memberikan umpan balik terhadap diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Januri dari SDN Maniang, yang merupakan PLH Kepala Sekolah di sekolah kami di SDN 1 Sungai Pasir. Dari diseminasi tersebut, kami telah mendapatkan banyak pengetahuan baru yang sebagian menjadi sentilan bagi kami, karena sebagian yang telah kami lakukan sebagai guru ternyata belum sesuai dengan budaya positif. Kami mendapatkan pemahaman mengenai disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar hidup, peran kontrol, restitusi yang akan kami laksanakan dalam pelaksanaan tugas kami sebagai guru. Mohon Bapak Januri selalu berkenan untuk berbagi dan kolaborasi dengan kami agar kami melaksanakan hasil diseminasi tersebut. Terima kasih Bapak Januri.